Indonesia sebagai negara non-blok tentunya membutuhkan kekuatan militer yang besar demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sebab Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki aliansi militer atau fakta pertahanan militer seperti negara-negara barat atau Australia. Karena hal itu, sehingga tidak heran jika Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan alutsista militernya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, untuk mencapai negara yang kuat dan maju, serta mampu bersaing di pasar alutsista global, Indonesia juga mendorong berbagai sektor industri pertahanan dalam negeri agar mampu berinovasi sehingga dapat bersaing di pasar alutsista internasional, serta memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan TNI dari ketiga matra. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan militer atau satuan armada kapal perang Indonesia di mata dunia di tahun 2025, berdasarkan rilis situs resmi Global Firepower yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer dunia dari 145 negara yang terdaftar, tentunya Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di dunia militer. Selain itu, Indonesia telah menjadi negara non-blok yang mampu memperluas pengaruhnya di ASEAN dan hingga di kancah internasional. Salah satunya yaitu selain Angkatan Laut Indonesia masuk sebagai negara militer terkuat keempat di dunia, Indonesia juga merupakan negara yang diperkuat armada kapal patroli terbesar kedua di dunia, yang mampu menggeser posisi Amerika Serikat, Rusia, dan China. Seperti yang kita ketahui, kapal patroli adalah merupakan jenis kapal pendukung yang juga dapat dibekali sistem persenjataan dan teknologi canggih jika dalam keadaan darurat. Sehingga tidak heran jika kapal patroli juga diperhitungkan di dunia militer. Kapal patroli sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar, baik dari penyusupan ataupun illegal fishing atau penegakan hukum laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara yang memiliki satuan armada kapal patroli terbanyak dan menempati urutan kedua di dunia dengan diperkuat sebanyak 211 unit kapal patroli. Menurut situs resmi media Global Firepower tahun 2025, adapun negara yang memiliki kekuatan armada kapal patroli atau pendukung di urutan pertama, yaitu ditempati oleh negara Kolombia dengan diperkuat sebanyak 217 unit armada kapal patroli. Kemudian di posisi kedua di dunia ditempati oleh armada kapal patroli Indonesia dengan diperkuat sebanyak 211 unit armada kapal patroli. Di urutan ketiga di dunia ditempati oleh satuan armada kapal patroli Swedia yang diperkuat sebanyak 179 unit total kapal patroli. Kemudian Korea Utara berada di posisi keempat di dunia dengan diperkuat sebanyak 155 unit kapal patroli. Dan China berada di posisi kelima di dunia dengan diperkuat sebanyak 150 unit kapal patroli. Sebagai informasi, bahwa kapal patroli adalah merupakan salah satu armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia, dan telah dilengkapi dengan teknologi dan sistem persenjataan yang cukup mumpuni untuk menjaga wilayah laut maritim Indonesia dan melindungi diri dari berbagai kemungkinan aksi penyusupan ataupun illegal fishing. Sementara di sisi lain, selain kapal patroli yang menjadi salah satu unsur kekuatan Angkatan Laut Indonesia, armada kapal perang jenis korvet juga menjadi salah satu unsur tempur laut terkuat TNI Angkatan Laut Indonesia. Sebab Indonesia adalah salah satu raja armada tempur laut kapal korvet terkuat di kawasan Asia Tenggara dan berada di urutan keempat di dunia setelah Rusia, China, dan Amerika Serikat. Menurut situs resmi media Global Firepower tahun 2025,
Jika kita melihat kekuatan armada tempur kapal perang jenis korvet di dunia, tentunya armada kapal korvet Rusia adalah merupakan negara terkuat dan menempati urutan pertama di dunia dengan diperkuat sebanyak 83 unit armada kapal perang jenis korvet. Di posisi kedua di dunia ditempati oleh Angkatan Laut Cina dengan diperkuat sebanyak 72 unit kapal perang jenis korvet. Kemudian di posisi ketiga di dunia ditempati oleh Amerika Serikat dengan diperkuat sebanyak 26 unit armada kapal perang korvet. Sementara di posisi keempat di dunia ditempati oleh armada kapal perang korvet Indonesia dengan diperkuat sebanyak 25 unit kapal perang jenis korvet, dan disusul Angkatan Laut India di posisi kelima di dunia dengan diperkuat sebanyak 18 unit kapal perang jenis korvet terbanyak di dunia di tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia militer. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia militer. Sebab Indonesia terus memperkuat armada kapal perangnya dengan memesan beberapa unit kapal perang buatan dalam negeri dan memesan kapal perang dari luar negeri sebagai bagian dari imbalan TOT atau Transfer of Technology. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis terbaru situs resmi data media Global Firepower di tahun 2025, Indonesia tentunya masuk daftar 5 negara dengan kekuatan armada tempur laut terbesar di dunia, di mana Angkatan Laut Cina menjadi salah satu negara terkuat dan berada di urutan pertama di dunia dengan diperkuat sebanyak 754 unit armada tempur laut secara keseluruhan. Kemudian di posisi kedua di dunia ditempati oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan diperkuat sebanyak 440 unit armada tempur laut, termasuk semua unsur tempur laut seperti kapal induk dan kapal induk helikopter. Di posisi ketiga di dunia yaitu ditempati oleh Angkatan Laut Rusia dengan diperkuat total 419 unit armada tempur laut. Kemudian di posisi keempat di dunia yaitu ditempati oleh armada kapal perang Indonesia dengan diperkuat sebanyak 331 unit armada kapal perang. Dan kemudian di urutan kelima di dunia yaitu ditempati armada tempur laut Swedia dengan diperkuat sebanyak 308 unit armada tempur laut terbanyak di dunia di tahun 2025. Selain kapal perang jenis frigat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut maritim Indonesia, tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat sebanyak 25 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan armada tempur laut Indonesia secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut. Indonesia telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis frigat. Kapal tersebut adalah merupakan kapal andalan milik TNI Angkatan Laut yang telah diperkuat dengan berbagai sistem persenjataan dan teknologi tercanggih. Sementara itu, selain kapal frigat, tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat total 25 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak. Selain kapal perang frigat dan kapal korvet, Angkatan Laut Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 211 unit armada kapal patroli yang juga diperhitungkan di dunia militer. Sebab kapal patroli memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar.
Sementara itu, selain kapal perang permukaan yang memperkuat armada tempur laut Indonesia, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat sebanyak 4 unit kapal selam yang menjadi bagian dari Satuan Armada Tempur Kapal Perang TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut Indonesia dan memiliki peran strategis di berbagai medan operasi. Sementara di sisi lain, selain kapal selam, kapal frigat, kapal korvet, dan kapal patroli yang merupakan satuan unsur tempur TNI Angkatan Laut, Indonesia juga telah diperkuat armada kapal perang pendukung misi operasi tempur seperti kapal perang Ranjau. Seperti yang kita ketahui, kapal Ranjau TNI Angkatan Laut Indonesia berperan dalam peperangan Ranjau dan peperangan anti udara, di mana kapal penyapu Ranjau adalah kapal perang laut kecil yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ranjau laut. Dengan posisi armada tempur laut Indonesia yang semakin kuat dan dibekali dengan berbagai jenis sistem persenjataan canggih, tentunya diharapkan mampu menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar.